teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Hari ini aku general reading lagi, aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan langsung saja tema readingan hari ini adalah bagaimana orang-orang atau mereka memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Ya, judulnya cukup panjang ya. Dan ini ya energi banyak orang, general reading. Jadi tidak semua resonate, mungkin sebagian resonate, sebagian tidak resonate, atau full 100% resonate ya. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, silahkan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal readingnya berbayar ya. Oke, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Oke, aku mulai saja. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Kamu tuh orang yang baik, ya, jujur, komitmen, orangnya tuh kayak kamu jujur pada diri kamu sendiri ya, kayak kamu tuh orang yang selalu gratitude ya, selalu bersyukur apapun yang kamu punya, apapun yang diberikan Tuhan dalam hidup kamu. Orangnya banyak bersyukur. Dan bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya, ya kamu tuh berapa dari teman-teman itu tadi ya, kepribadian kamu jujur, setia, komitmen, loyal, dan mereka menggambarkan kamu di sini adalah kamu tuh apa ya, punya rezeki yang bagus, good fortune. Kalau dibilang secara finansial stabil, mapan gitu ya. Atau baru-baru akhir-akhir ini dalam beberapa minggu atau dalam bulan ini kamu lagi merayakan mungkin rumah baru ya, merayakan syukuran bisnis baru, kerjaan baru, atau beberapa bagi teman-teman single mungkin baru aja wedding, baru saja menikah ya dalam bulan Juli ini, di bulan Juni kemarin gitu ya. Ya inilah orang-orang memandang kepribadian kamu ya, sangat setia. Mungkin kalau kamu sudah punya pasangan, sangat setia, sangat berkomitmen dengan pasangan kamu, suami atau istri kamu. Orang yang selalu bersyukur, tingkatkan itu ya. Oke. Dan kamu tuh aku melihat kamu kayak selalu bersyukur kepada ilahi ya, kepada para malaikat atas kemakmuran, prosperity coming to you ya, kemakmuran yang datang dalam hidup kamu. Ya, selalu bersyukur aku melihat beberapa dari teman-teman di sini. Lanjut kembali ya. Kamu stabil secara finansial, tapi nggak pernah sombong ya. Kamu selalu bersyukur apapun yang diberikan Tuhan. Kehidupan impian, mungkin rumah impian, karir impian, bisnis impian, dan kamu selalu bersyukur gitu ya. Karena kadang orang di luar sana itu teman-teman banyak ya, mungkin banyak tidak pernah bersyukur apa yang dia punya. Entah itu karirnya yang bagus, bisnisnya yang lumayan, kehidupan impiannya kayak jauh berbeda daripada yang lainnya, dia nggak pernah bersyukur. Tapi kamu di sini selalu bersyukur itu ya. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Beberapa dari teman-teman di sini aku melihat insight that come from meditation. Ini ada wawasan dari meditasi.
Mungkin beberapa dari teman-teman terkait rumah impian kamu ini, kehidupan impian yang kamu inginkan, pasangan impian yang kamu inginkan, karir bisnis yang kamu impikan ini adalah jawaban dari meditasi kamu. Itu ya, mungkin kamu suka mungkin afirmasi itu kehidupan impian kamu, suka memvisualisasi kehidupan impian kamu, dan itu menjadi kenyataan dalam hidup kamu gitu ya. Ini bagaimana orang memandang kepribadian kamu ya, dan bagaimana mereka menggambarkannya ini ya. Mungkin kamu pintar untuk memanifestasi, mohon maaf ada suara batuk anak-anak, pintar memanifestasi sesuatu dan menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Dan aku melihat juga di sini ya, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu. Beberapa dari teman-teman itu mungkin terlalu banyak tidur ya, atau tidur larut malam. Ya, itu aku melihat beberapa terkait entah ini terlalu banyak tidur atau tidurnya kemalaman, larut malam itu. Dan beberapa dari teman-teman di sini, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu. Beberapa kamu orangnya tenang, selalu bersyukur, orangnya rileks ya. Ya, aku melihat karena ini mungkin wawasan dari meditasi kamu ya. Orang yang suka melakukan meditasi itu pasti pembawaannya itu tenang, damai itu pasti. Dan kamu adalah salah satunya. Angka 44 baru aku sadari. Ya, mungkin kamu sering melihat angka 44, atau ini angka keberuntungan kamu. Ya, atau apapun terkait dengan angka 44 ini ya. Anak keempat, lahir di bulan April, Aries Taurus ya, atau apapun ya. Angka 44 di sini ya. Dan bagaimana lagi orang-orang atau mereka memandang kepribadian kamu. Kamu tuh orangnya selalu menjaga kesehatan sih. Mungkin dengan cara hidup yang sehat, mungkin diet yang sehat, olahraga yang sehat, atau kamu suka melakukan meditasi sehingga kamu ya selalu kelihatan sehat. Bukan kelihatan ya, memang sehat ya. Oke. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka memandangnya. Kamu sangat cerdas, pintar, berwawasan luas ya. Kalau kamu adalah wanita atau pria karir, mungkin kamu punya karir yang bagus, cukup diandalkan di tempat dimanapun kamu kerja. Dan aku melihat juga ada kabar baik, happy news about your career, promosi ya. Ada kabar baik dari karir, promosi, atau ada penghargaan, atau a new area of study, ada terkait kabar baik bidang studi yang baru ya. Bagaimana orang memandang kamu sekarang itu? Kamu sekarang mungkin punya bidang studi yang baru atau mendapatkan penghargaan. Kalau kamu baru lulus dari kampus tersebut, mungkin penghargaannya kelulusan terbaik, peringkat yang terbaik, atau mendapatkan beasiswa, atau terkait bidang studi yang baru ini ya. Dan aku melihat juga di sini bagaimana orang memandang kepribadian kamu. Berapa kamu sangat lucu sih, lucu, ceria, cerdas, cerdik. Cerdik dan trik itu beda ya. Kamu cerdas dan cerdik juga. Kamu suka mempelajari hal-hal baru, ilmunya banyak, atau beberapa suka membaca buku, atau kamu seorang guru, seorang dosen, seorang mentor, punya segudang ilmu. Itu bagaimana orang memandang kamu dan menggambarkan kamu gitu ya. Kamu tuh haus dengan ilmu pengetahuan, sekolah lagi, lanjut lagi studi terkait dengan bidang studi kamu. Mungkin berapa mendapatkan beasiswa, sekolah di luar negeri gitu ya, atau walaupun di Indonesia ini. Karena ya kamu tuh selalu mendapatkan peringkat yang terbaik gitu loh teman-teman ya.
ya, punya segudang ilmu, dan bagaimana orang memandang kepribadian kamu. Mungkin sekarang kamu time to get to work, waktu nakal untuk mulai bekerja, and excellent opportunity present itself gitu ya. Aku melihat beberapa ada peluang, ya, peluang kerja yang menarik untuk kamu, kesempatan yang muncul dengan sendirinya, kesempatan yang muncul dengan sendirinya terkait mungkin bidang studi yang baru, terkait karir yang bagus, terkait apapun yang kamu pelajari saat ini gitu ya. Banyak buku di sini. Ya, mungkin ini wawasan dari meditasi kamu, jawaban dari meditasi kamu, dari apa yang kamu afirmasikan selama ini ya, sehingga kamu mendapatkan dua ini. Kehidupan yang kamu impikan, pasangan yang kamu impikan, karir yang kamu impikan, rumah yang kamu impikan, itu semuanya terwujud gitu. Ya, banyak keajaiban, banyak miracle dalam hidup kamu, dan itu wawasan from meditation, dari meditasi. Ya, ini bagian teman-teman suka melakukan meditasi ya. Atau mungkin beberapa yang tidak tahu meditasi, ya jawaban dari doa kamu selama ini sehingga kamu punya segalanya ini. Ya. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah mentor ya, mentor spiritual, mentor apa, mentor meditasi, mentor loa gitu ya. Mentor apapun ya. Karena kamu punya segudang ilmu gitu ya. Oke, bagaimana lagi orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya? Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu? Kamu tuh wanita atau pria berbakat, sangat-sangat multi talenta, do what you love. Kamu lakukan apa yang kamu sukai. Ya, oke. Aku melihat kamu di sini ya, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu. Itu tadi aku ulangi kembali, kamu tuh selalu lakukan apa yang kamu sukai. Berbakat banget. Ada pengakuan atas kualitas kerja tertinggi kamu. Especially kreatif ya, terutama upaya kreatif. Beberapa di sini aku melihat kamu tuh dibayar dengan baik untuk kerajinan kamu, dan kamu bekerja dengan baik dengan orang lain, dan an excellent reputation, reputasi kamu sangat-sangat baik. Ini bagaimana orang memandang kamu dan bagaimana mereka menggambarkan kamu tuh. Berapa nih suka seni, mungkin seorang pelukis, seorang konten kreator pelukis, pintar menggambar, ataupun terkait seni lah ya, terutama upaya kreatif seperti yang aku jelaskan tadi. Angka 13 strong ya. Apakah kamu sering melihat angka itu ya, atau tanggal lahir kamu, atau apapun terkait dengan angka itu, dengan angka 44 tadi ya. Bagaimana orang-orang memandang kamu ya, aku bilang ya, sangat kreatif, sangat berbakat. Dan kamu itu ya, mungkin di rumah kamu mungkin punya segudang buku, kamu selalu belajar hal-hal baru, belajar hal-hal terkait apapun menjadi hobi kamu atau bakat kamu. Kamu tuh haus dengan ilmu pengetahuan, belajar, mengikuti seminar, lanjut S2, S3, bukan es cendol ya, bercanda gitu ya. Selalu ingin belajar gitu ya, makanya punya segudang ilmu gitu. Oke, lanjut kembali. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Kamu tuh orangnya punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi. Artinya kamu tidak gampang menyerah. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman tuh sekarang tuh mungkin kamu punya 2 prioritas, 3 prioritas, dan kamu bisa membalanskan, punya 1-2 pekerjaan. Dan bagaimana orang memandang kepribadian kamu tuh, yang aku bilang kamu tuh orangnya punya kemauan
tekad yang sangat tinggi, dan kamu mampu berhasil membalanskan beberapa prioritas sekaligus. Dan beberapa dari teman-teman di sini ya seperti mendapatkan pengakuan dari publik ya, mungkin kamu konten kreator tarot juga mungkin seperti saya, hai, atau konten kreator meditasi, konten kreator lainnya, konten kreator seni terkait dengan bakat kamu. Karena beberapa aku melihat kamu mendapatkan pengakuan dari publik, ya reputasi kamu sangat-sangat baik gitu. Ini bagaimana orang memandang kepribadian kamu ya, dan inilah mereka menggambarkan kamu. Bukan menggambarkan kamu ya, bagaimana mereka menggambarkannya. Ya kalau gambar kamu ya di buku gambar gitu. Bercanda ya. Itu ya. Orang yang tidak pernah menyerah di sini. Dan kartu The High Priestess ini bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu. Kamu tuh orangnya apa ya? Renungkan dan putar ke dalam untuk menemukan ya hasil sejati dari jiwa kamu. Ya mungkin sekarang bukan waktunya kamu untuk bertindak. Dan bagaimana orang memandang kepribadian kamu, beberapa dari teman-teman itu kembangkan bakat intuitif kamu, mungkin menjadi mentor spiritual, mentor meditasi, dan kamu percaya pada kebijaksanaan yang kamu terima. Aku melihat kartu ini sama ya, 4 pedang dengan kartu The High Priestess. Bagaimana orang memandang kepribadian kamu ini wawasan dari meditasi yang kamu punya saat ini, karir, kehidupan impian, pasangan impian, jawaban dari meditasi kamu yang kamu afirmasikan mungkin berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya. Sekarang semua terjawab gitu. Yang beberapa seperti aku bilang, kamu kembangkan bakat intuitif kamu di sini. Dan bagaimana orang-orang juga memandang kepribadian kamu sangat intuisi, sangat spiritual, dan sangat-sangat bijaksana. Itu aku melihat. Dan di sini an amazing opportunity, ada kesempatan, peluang yang mungkin yang sangat luar biasa untuk kamu. Dengan penuh semangat, dengan penuh optimis, kamu mengambil kesempatan ini. Ya bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu tuh ya semangatnya sangat tinggi, confident, percaya diri, ya punya kejelasan hidup, orang yang punya visi dan misi yang jelas. Dan kamu mungkin sekarang now is the time to take action gitu ya, waktu yang tepat untuk mengambil tindakan ya, waktu yang tepat mengambil langkah-langkah selanjutnya. Atau seperti aku bilang ini ya, ada ide-ide yang muncul dengan sendirinya gitu, waktu nakal untuk kamu mulai bekerja. Itu sih orang menggambarkan kamu sekarang gitu ya. Oke, lanjut kembali. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Kamu sangat romantis. Beberapa nih suka seni, cinta seni. Mungkin beberapa suka musik ya. Tapi beberapa di sini bagaimana itu orang memandang kepribadian kamu gitu ya. Beberapa ini sangat flair gitu ya. Berapa genit ya, tapi genit bukan dalam arti dalam tanda kutip yang negatif, enggak gitu ya. Ya kamu tuh sangat-sangat romantis, berapa dari teman-teman aku melihat. Dan bagaimana orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya, kamu itu sangat ajaib. Atau kamu adalah seorang manifestasi yang mungkin apa yang kamu impikan untuk menjadi sukses itu terwujud gitu. Ya lagi dan lagi ya wawasan dari meditasi. Ya seperti aku bilang, bagaimana orang memandang kepribadian kamu tuh seorang penyulap dalam arti gitu ya. Mungkin kamu pernah bilang ke orang-orang gitu ya, nanti aku
impianku kayak gini, impianku seperti itu, dan itu menjadi kenyataan semua. Apa yang kamu manifestasikan, yang kamu afirmasikan itu ya. Bagi teman-teman yang mungkin suka melakukan meditasi atau melakukan the law of attraction, LOA, itu ya kamu adalah seorang manifestasi yang ajaib. Ya, what you need to be a success will manifest. Apa yang kamu inginkan untuk sukses itu menjadi sukses. Ya, misalnya kamu ingin sukses dalam bidang ini, bidang studi ini, dan itu sukses dalam bidang studi itu gitu. Impian kamu mungkin ingin punya rumah impian kayak gini, kehidupan impian seperti ini, itu akan menjadi kenyataan. Ya, mungkin bagaimana orang memandang kepribadian kamu tuh, kamu sangat ajaib. Ya, karena if you believe it, you can do it ya. Kamu percaya ya bahwa kamu bisa melakukannya. Karena teman-teman, kunci untuk sukses itu sekali lagi aku sering bilang adalah percaya diri, confident. Coba kalian baca buku-buku atau lihat Instagram orang-orang bule di luar sana, itu ya pasti mereka sering bilang kunci untuk sukses itu adalah have confidence, memiliki keyakinan, kepercayaan diri dalam diri kamu. Itu kuncinya. Karena kamu tidak percaya diri, memiliki keyakinan di dalam diri kamu, terus yang percaya kamu siapa? Sedangkan kamu sendiri gak percaya bahwa diri kamu ini bisa meraih sesuatu, bisa ini, bisa itu. Ya itu ya, kunci untuk sukses ya percaya diri, dan kamu adalah salah satunya. Di sini kamu percaya ya bahwa kamu bisa melakukan, dan apa yang kamu lakukan itu ya berhasil. Ini bagaimana orang memandang kepribadian kamu, ya itu ajaib sih kamu ini. Tapi kamu selalu bersyukur apapun yang diberikan Tuhan ini, karir, kehidupan impian, pasangan impian, rumah impian, kendaraan impian, kamu selalu bersyukur karena aku melihat ya kamu sangat spiritual, vibrasi kamu sangat tinggi. Orang yang punya vibrasi yang sangat tinggi itu ya pasti dia selalu bersyukur. Ya, itu. Dan bagaimana orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya juga, kamu orang yang workaholic banget, pekerja keras, atau multiple jobs ya, punya banyak pekerjaan, atau juggling multiple prioritas, kamu mampu menyulap beberapa prioritas, kamu mampu balancing the budget, membalancekan anggaran kamu. Ya, beberapa dari teman-teman punya 2 pekerjaan, kamu bisa mengatur waktunya. Ya, contohnya kayak gini ya, mungkin pagi, sore bekerja di tempat A, sore sampai malam bekerja di tempat B, atau mungkin kamu bekerja sambil kuliah, kamu punya usaha sendiri sambil bekerja, kamu punya bisnis sendiri sambil kuliah, kamu seorang wanita atau pria karir, mungkin kamu juga adalah seorang content creator ya. Ya, kamu banyak pekerjaan tapi kamu mampu membalancekan. Atau kamu adalah seorang yang seperti aku bilang, ini bagaimana orang memandang kamu sih ya, benar atau enggak, dan bagaimana orang-orang menggambarkan kamu ya, si penyulap ya. Aku bilang penyulap ya, penyulap dalam artinya di sini teman-teman, yang kamu doakan, yang kamu afirmasikan, yang kamu manifestasikan, terutama mungkin dengan cara wawasan dari meditasi ini, semuanya menjadi kenyataan. Kamu mampu menyulap beberapa prioritas, itu menjadi kenyataan. Ya, kamu berhasil balancing many prioritas at once, membalancekan beberapa prioritas sekaligus, mampu. Siapa sih kamu ini? Scorpio, Cancer itu strong banget di sini ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu strong banget. Water sign itu juga strong ya, terutama dari Scorpio, Cancer di sini. Itu Earth sign juga Capricorn, Taurus, dan Virgo ya.
tapi lebih ke Scorpio, Scorpio, Cancer. Jangan patok di zodiak ya teman-temanku ya. Dan apalagi ya, bagaimana orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Kamu tuh orangnya apa ya, learning all you can about a subject or career ya. Beberapa ya going back to school ya, kembali ke sekolah, atau kamu mungkin mencari seminar, mencari mentor terkait dengan bakat kamu. Mungkin ya kamu punya bakat A, kamu cari mentornya atau mengikuti seminarnya, dan bakat-bakat kamu ini beberapa menghasilkan uang, menghasilkan cuan, itu orang memandang kamu seperti itu. Artinya kamu ini orangnya selalu haus ingin belajar, mungkin berapa suka membaca buku, sehingga ilmu kamu banyak, punya segudang ilmu gitu teman-teman. Bagaimana orang memandang kamu itu, kamu selalu mempelajari semua, entah itu terkait subjek or karir atau karir, kembali ke sekolah terkait dengan bidang studi kamu yang aku bilang, lanjut S2, S3, mengikuti seminar-seminar terkait dengan apapun bakat kamu, dan kamu juga attention to detail, skill word that you love ya. Kamu mungkin kembangkan setiap detail terkait skill-skill yang kamu sukai ya, pekerjaan yang kamu sukai, bakat-bakat yang kamu sukai. Yang aku bilang, mungkin kamu seorang wanita atau pria karir, kamu juga seorang konten kreator. Kamu seorang pembisnis, kamu juga seorang konten kreator. Kamu seorang ibu rumah tangga dan kamu juga seorang konten kreator, dan seorang ibu rumah tangga punya bisnis juga. Itulah aku melihat ya. Angka 4 dan 3 strong di sini, angka 1 juga. Apapun terkait dengan angka itu ya. Aku ambil kartu yang lain, bagaimana orang memandang kamu, memandang kepribadian kamu, dan bagaimana mereka menggambarkannya. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Oke. Bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. The Cheese Queen. The Cheese Queen artinya ratu catur, pintar menyusun strategi. Ya, kamu tuh pintar membuat planning, perencanaan untuk jangka panjang, untuk masa depan kamu. Ya, ratu catur. Walaupun kamu seorang pria juga ya, pria yang pintar menyusun strategi, pintar menyusun rencana untuk masa depan. Ya, dan bagaimana orang juga memandang kepribadian kamu ya, kamu sangat percaya diri. Sehingga kamu sukses. Karena itu kuncinya, bos ya, bosku. Bestiku, teman-temanku, itu kuncinya ya. Percaya diri. Hai Ratu Catur. Angka 30, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Berapa dari teman-teman di sini spirit communication? Berapa kamu bisa berkomunikasi dengan roh? Mungkin punya intuisi yang tajam, penglihatan yang tajam, punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Beberapa ya. Aku melihat angka 11, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. The Arrow Master, alih panah, tepat sasaran. Kalau kamu wanita, bagaimana orang-orang memandang kepribadian kamu? Wanita yang maskulin banget ya, wanita yang tepat sasaran, alih panah. Artinya kamu tuh wanita yang mungkin bisa melakukan pekerjaan pria, wanita yang punya keberanian ya. Energi maskulin itu ya pasti punya keberanian sangat tinggi, kekuatan juga, kekuatan spiritual iya ya. Kamu adalah alih panah loh teman-teman, yang tepat sasaran. Wow ya. The High
Lord of Gratitude and Service. Bagaimana orang memandang kepribadian kamu dan bagaimana mereka menggambarkannya. Kamu adalah seorang, kalau kamu pria ya, seorang tuan yang rasa syukurnya itu tinggi dan pelayanan. Ya, kamu banyak melakukan hal-hal baik. Ya, kamu seorang wanita, seorang pria yang aku bilang tinggi rasa syukurnya itu sangat tinggi. Ya mungkin beberapa mentor spiritual, mentor agama sesuai dengan agama kamu yang banyak melakukan hal-hal baik. Dan The Desire Prince, Pangeran Gurun, bagaimana orang memandang kepribadian kamu kalau kamu wanita ya, tahan banting, hati terbuat dari baja, tangguh, strong woman. Hai wanita kuat, apa kabar dirimu? Wanita kuat, ya wanita pemberani, wanita punya kekuatan dalam diri kamu yang ya tentunya kamu pernah rasakan titik terendah dalam hidup ini. Pasti kalau dibilang ya hati kamu terbuat dari baja, tahan banting, pasti kamu sudah rasakannya, pahit, manis, asam, asin, kecut. Dalam hidup ini kamu sudah rasakan semua karena kamu wanita kuat, wanita yang terpilih. Pasti orang spiritual tuh aku yakin 1000% orang yang kuat. Aku yakin orang spiritual tuh orang kuat. Orang spiritual tuh ditempa berkali-kali teman-teman. 3 kali ditempa. Pasti orang dipilih dia bangkit menjadi spiritual dengan 3 kali ditempa. 3 kali ditempa itu dalam ujian finansial, ujian kehidupan yang lainnya, hubungannya, percintaannya, pernikahannya, ujian dalam semua aspek dia sudah rasain. Ketika dia bangkit ya dia menjadi seorang yang sangat spiritual, dan kamu adalah salah satunya. Ini kepribadian kamu, bagaimana orang memandang kepribadian kamu, sangat tangguh, sangat tahan banting. Dengan gambar macan ini ya mungkin beberapa ini cukup disegani, berapa punya energi. Ya mungkin kamu punya kode macan yang sangat berani, kekuatan yang kamu pernah di titik terendah, kamu gak punya apa-apa tapi kamu bertahan hidup. Itu bagaimana orang memandang kepribadian kamu. Why, siapa sih kamu ini ya. Dan aku melihat berapa kamu bertransformasi ini, bertransformasi, healing total-totalan menjadi pribadi yang mungkin sekarang lebih spiritual, lebih intuisi, lebih sabar. Dan tentunya hidup kamu ditempa berproses berkali-kali gitu. Kalau contoh padi ya mungkin digiling berkali-kali, jatuh berkali-kali. Ketika kamu bangkit, kamu menjadi pribadi seperti ini. Dan bagaimana orang menggambarkannya seperti yang aku jelaskan. Ratu catur, ahli panah, ya seorang tuan yang tinggi cinta dan kasih sayang, seorang pangeran gurun. Ya kalau ngomong gurun ya pasti nggak punya apa-apa tapi bertahan hidup gitu ya. Oke ya, mungkin itu saja, tidak terasa setengah jam aku akhiri. Ambil pesan positif ya dari pembacaan aku, buang negatifnya, bantu aku like, komen yang positif tentunya teman-temanku, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.